Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimnya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu. Jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ini menandakan bahwa iman ini adalah iman yang kita pegang seperti dikatakan di dalam pembukaan tadi sebagai pusaka. Maka ada orang yang mengatakan
sering-seringlah ziarah. Maka perayaan Ekaristi di 2 November senantiasa diupayakan oleh gereja, kalau bisa diadakan di makam juga. Supaya paling tidak kalau orang tidak berziarah, tidak ziarah, paling tidak sekali setahun bisa melihat makam. Karena apa? Karena memang intinya hidup kita itu ya itu nanti. Tidak ada yang dalam sejarah, baik di dalam sejarah kitab suci ini, manusia yang masih hidup sampai sekarang. Tidak ada. Pasti ada waktunya kita kembali kepada Sang Pencipta. Dan kalau kita percaya akan kebangkitan, Bapak Ibu Saudari-saudaraku terkasih, pasti juga kita hidup berjuang untuk menjadi orang-orang yang dibangkitkan. Orang yang dibangkitkan adalah orang yang hidup seperti dikatakan di dalam bacaan Injil tadi, adalah hidup menurut kepercayaannya akan Kristus. Apa yang menjadi imannya, dipegangnya, dan dilakukannya. Tapi kalau kita tidak percaya, pasti kita juga akan menjadi kurang bersemangat untuk melakukannya. Sama seperti kalau sebuah pekerjaan menjanjikan sebuah hasil yang besar, pasti kita akan berjuang supaya pekerjaan itu hasilnya maksimal. Begitu juga semestinya hidup beriman kita, karena tujuan akhir, tujuan utama kehidupan kita adalah ada bersama dengan Kristus, maka kita mesti berjuang untuk hidup menurut iman kita itu. Bagaimana kita hidup menurut iman itu? Tahapan awalnya sama juga seperti Zakheus di bacaan minggu kemarin, kita mesti percaya dulu. Percaya dengan kebangkitan. Ada filsuf juga yang mengatakan kalau hidup ini seperti keterlempar di dunia ini. Menderita terus, apa ujung-ujungnya mati. Udah sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Barang siapa sayangkan nyawanya, pastilah akan binasa nyawanya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan yang merelakan nyawa akan bahagia. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan yang merelakan nyawa akan bahagia. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami memohon berkat-Mu ya Tuhan untuk kembang-kembang ini yang akan kami taburkan sebagai penghormatan kami untuk saudara-saudari kami yang sudah mendahului kami. Semoga keharuman amal mereka meringankan langkah mereka menuju kehadirat-Mu, dan iman mereka menyelamatkan mereka di hadapan-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk lilin-lilin ini yang akan kami pasang di pusara makam orang-orang yang kami kasihi. Semoga
Lilin ini menjadi cahayamu yang menuntun mereka menuju ke rumah kediamanmu yang penuh cahaya dan penuh sukacita. Semoga berkat-Mu turun lewat tangan hamba-Mu yang hina dina ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kemuliaan, kami telah merayakan misteri Paskah dan mengharapkan belas kasih-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka menikmati kedamaian dan kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudari-saudara terkasih, harapannya nanti setelah berkat penutup, minimal 10 menit kita masih dalam suasana doa. Yang punya keluarga silahkan pergi menyalakan lilin di tempat keluarganya, mengambil bunga. Untuk yang keluarganya jauh, kita letakkan di sini sambil kita mendoakan mereka di hadapan Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dan di dalam komunitas hidup beriman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudari-saudara terkasih, pergilah dengan damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur pada Allah. 714. Dua naik. Sana. Dia bakal sedap. Yang meninggal
Oink 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 oink. Oink 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 oink.